Pemandangan di pantai Kuta sangat indah. Kayla bisa lihat air laut berwarna biru, pasirnya putih, halus dan terhampar luas. Banyak tanaman kelapa di samping pantai. Tapi ngomong-ngomong, ternyata tidak ada tanaman yang dihasilkan dari perumpamaan yang dijelaskan sesaat lagi. Benarlah yang dikatakan Blaise Pascal, bahwa setiap orang selalu dipaparkan tentang keagungan alam. Oh, mungkin artinya semakin kita mengagumi alam ini, maka kita akan terpesona pada Allah yang menciptakan alam serta manusia yang menguasai alam. Tepat sekali. Itu sebabnya kepada manusia diberi pengertian tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan yang dipinjam dari bumi ini, yaitu tentang... Teman-teman sudah tahu jawabannya kan? Kata kuncinya adalah bagaimana karya anugerah Allah yang tampak kecil pada mulanya. Yuk perhatikan. Shalom anak-anak, kita senang kita mendapatkan satu hal yang indah, yaitu bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan melalui renungan BDKA. Mari kita sama-sama berdoa meminta pertolongan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami sungguh berterima kasih bahwa hari ini kami boleh mengalami keindahan Tuhan dengan diberikan kesempatan belajar firman Tuhan. Kami membuka hati kami, pikiran kami untuk dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami semakin hari semakin boleh mengenal Tuhan dengan benar dan menyenangkan hati Tuhan. Pakailah diri kami yang akan menuturkan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan sungguh itu mendapatkan pertolongan dan arahan daripada Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus sudah menyampaikan berita tentang kerajaan surga dengan beberapa perumpamaan yang sudah kita pelajari dari beberapa hari yang lalu, hari ini Tuhan Yesus ingin kembali menarik perhatian orang-orang yang hadir saat itu dengan mengucapkan kalimat seperti ini. Dengan apakah hendak kita membandingkan kerajaan Allah, dan dengan perumpamaan apa hendak kita menggambarkannya? Wah, tentunya orang-orang saat itu bertanya-tanya, wah, ini akan diumpamakan dengan hal apa lagi ya? Mari kita ikuti. Ketika itu Tuhan Yesus menyampaikan bahwa kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang jatuh ke tanah. Jatuh ke tanah, pasti biji sesawi ini akan mengalami pertumbuhan. Dan perlu kalian tahu, Alkitab mencatat bahwa biji sesawi ini adalah biji yang terkecil di bumi, tetapi harus kalian ingat, di dalam peristiwa itu dan dalam zaman itu, biji sesawi adalah biji yang terkecil. Tetapi ketika biji sesawi ini tumbuh, bukan seperti sayur yang pendek. Bertambah hari dia bertambah tinggi, dan tingginya bisa mencapai 3 sampai 4 meter. Dan ketika dia meninggi, dia tidak hanya meninggi saja, tetapi dia mengeluarkan cabang yang begitu banyak, cabang yang begitu besar, dan cabang yang begitu kuat. Artinya bahwa sesawi ini lebih besar dibandingkan jenis sayuran apapun yang ada di dalam zaman itu di negeri Palestina. Kalau zaman sekarang memang sudah ditemukan melalui satu penelitian dan pengamatan bahwa ada biji yang lebih kecil lagi, bahkan terkecil, yaitu biji dari bunga anggrek epifit. Dalam 1 ons, ada di internet ditulis bahwa 1 ons terdiri dari 35 juta biji, itu selembut debu. Tetapi sekali lagi kita harus mengertinya seperti Alkitab ditulis pada zaman itu. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa ketika sesawi ini tumbuh semakin besar dan cabangnya semakin banyak dan kuat, maka di situ burung-burung mulai bersarang.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini memberikan satu pengertian buat kita bahwa kerajaan Allah itu memang dimulai dari hal yang kecil, tetapi lambat laun, hari demi hari, semakin hari semakin membesar, dan semakin hari semakin besar kuasanya. Dan inilah satu fakta perkembangan kerajaan Allah yang ada di muka bumi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita coba bandingkan sebagai pengetahuan buat kalian, bahwa ketika Yesus lahir, dia begitu lemah. Bahkan namanya tidak seterkenal dari lahirnya orang-orang yang merupakan keturunan raja-raja. Yesus lahir masih bayi, dan Raja Herodes sudah ada. Kaisar Tiberius sudah ada, dan mereka terkenal. Tetapi sampai hari ini, kau saja mungkin baru tahu. Tetapi nama Yesus, seluruh dunia orang tahu. Dan nama Yesus sampai hari ini banyak orang tahu. Bahkan kuasa pengajarannya menyebar kemana-mana. Dan bisa mempengaruhi begitu banyak orang di dalam berpikir, bahkan di dalam keimanannya. Sedangkan Herodes Tiberius tidak ada pengaruh di dalam pengajarannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tidak hanya sebatas itu. Kuasa daripada kerajaan Allah dari hal kecil membesar, itu bisa kita lihat bahwa berita Injil, berita firman Tuhan, sekalipun orang menganggapnya hal yang kecil, tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Karena kuasa firman Tuhan, kuasa Injil itu telah menaklukkan dunia, telah menghancurkan kuasa-kuasa dunia. Dan berita Injil membawa orang berdosa untuk diselamatkan dan diperdamaikan dengan Allah. Itu artinya bahwa berita kerajaan Allah mempunyai pengaruh yang besar supaya manusia yang berdosa boleh kembali diperdamaikan dengan Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, setiap orang yang mendengar, setiap anak yang mendengar tentang berita ini, tidak mengabaikannya. Karena di dalam kuasa kerajaan Allah, kita boleh diselamatkan, kita boleh diperdamaikan dengan Allah Bapa. Kita bersyukur hari ini kita mendapatkan satu pelajaran yang indah, bahwa kerajaan Allah itu nyata ada di dalam dunia ini, dan memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang boleh ada di dalam kerajaan itu. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan yang hadir sebagai Raja, pemilik daripada kerajaan sorga. Tuhan memanggil kami untuk kami boleh menjadi bagian dari warga kerajaan sorga. Tuhan, ajarkan kami untuk setia dalam hal-hal yang kecil, untuk kami boleh dipercayakan menjadi orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar di dalam kerajaan surga. Seperti halnya Tuhan memberikan contoh bahwa kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, kerajaan surga dimulai dari hal yang kecil, tetapi semakin hari semakin membesar, dan semakin hari semakin mempunyai pengaruh yang besar. Pengaruh yang memberikan manusia berdosa untuk boleh kembali diperdamaikan dengan Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kayla menyesal selama ini memandang rendah pentingnya Injil. Yesus tidak membandingkan kerajaan Allah dengan gerakan matahari atau perputaran bulan, tetapi hanya dengan biji sesawi yang panjangnya cuma 1
mm. Tetapi setelah jadi pohon tingginya 3000 mm atau lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Benar, kerajaan Injil di dunia ini akan berkembang dan menyebar sampai kepada bangsa-bangsa yang paling terpencil di bumi ini, dan akan berlangsung terus sampai akhir zaman. Mengagumkan, di luar jangkauan otak manusia yang terbatas. Pekerjaan anugerah di dalam jiwa mengeluarkan hasil yang sangat kuat. Bagian kita ada nggak ya? Pasti, kamu dapat ikut berbagian melalui penyebaran link YouTube dan membaca Markus 4 ayat 33 sampai 34. Salam.